This is Walkie Talkie Podcast. Halo Sobat IES, selamat datang di All in One Alumni Insight on Economics. Jadi kita bakal membahas tentang introvert to extrovert. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita sekarang ada Bang Dehan. Halo Ali. Halo Kak Dehan, apa kabar nih Kak Dehan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kacau. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Ya Allah. Semoga barokah ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin. Oke, mungkin dari teman-teman pendengar ini belum kenal ya Kak Dehan itu siapa? Boleh dong Kak Dehan untuk perkenalan diri. Halo teman-teman semuanya dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Perkenalkan, nama aku Raihan Adiputra Amperawan, biasa dipanggil Dehan. Tahu nggak kenapa Dehan? Kenapa tuh Kak? Karena aku Dehan, Depok dan Raihan. Wah, bukan dong. Berarti Kak Dehan ini mengharumkan nama Depok. Betul, walaupun panas. Walaupun Cinere. Untung nggak Cinere, jadi Cihan. Aci dong. Aci digoreng jadi Apa tuh cireng? Oke, udah. Aku kenalan dulu ya. Nama aku Dehan. Kenapa aku panggil Dehan? Karena aku adik ya. Jadi adik Raihan. Jadi gabungin Dehan. Betul. Keren banget ya, namanya ada filosofi gitu. Betul. Biar filosofis aja sih. Asik. Emang Biar ada makna tersendiri gitu. Masya Allah. Emang keren banget nih. Kak Dehan kalau boleh tahu dari prodi apa nih Kak? Oh, kebetulan aku dari ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi, prodi. Prodinya ekonomi Islam. Weh, emang kelihatan banget ya Kak Dehan ini mukanya kayak muka-muka syar'i, Kok alim, gitu? Kok sering gitu? wudhu, rajin sholat, Amin. rajin mengaji. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin. Allahumma amin. Amin Allah tabarakallah subhanallah. Oke Kak Dehan, akhir-akhir ini kesibukannya apa sih Kak? Kalau kesibukan bukan sekali ini sih ya. Dari kemarin-kemarin tuh aku skripsian sih. Skripsian, menggarap judul, menggarap metodologi penelitian dan kawan-kawannya yang sangat-sangat keren. Karena aku mendapatkan salah satu kata-kata yang bagus. Apa tuh? Skripsi itu mudah. Aduh. Gitu. Padahal mudah gitu. Emang sepele. Sepele. Paling meledak dikit ah. Nggak ngaruh, dikit nggak ngaruh. Kan jedar gitu lah pokoknya. Wah, tolong editor ada sound effect. Biar ada sound effect-nya pokoknya. Oke, jadi ini PR ya buat editor Ini nanti. biarin aja. Pokoknya kita mau memperibet editor kali ini, oke? Oke, editor. Oke, aman. Nah, kayak yang aku mention tadi di awal nih Kak, Iya. kita bakal bahas tentang introvert ke extrovert. Betul. Aku denger tuh Kak Dehan tuh dulu orangnya introvert. Nah, terus tiba-tiba jadi seorang extrovert. Nah, mungkin kita cerita dari awal kali ya Kak, biar lebih detail. Oke, jadi pertama kali Kak Dehan tuh nyadar kalau Kak Dehan tuh seorang introvert. Jadi kayak ada nggak sih Kak kayak momen dimana tuh kayak ini aku lebih suka sendiri nih kalau di keramaian atau kayak gimana gitu Kak? Boleh Kak diceritain? Bahasa sekarang tuh introvert sama extrovert ya. Iya. Dulu tuh mungkin menurut aku ya, adanya tuh pendiam sama orang yang rame. Udah gitu doang. Iya, betul. Gitu kan ya. Karena dari awal aku tuh SD nih. SD itu jujur ya, sejujurli nih kayak anak-anak selatan sekarang ya. Yes. Jujurli itu aku dibully cuy. Kenapa tahu dibulinya? Kenapa tuh? Karena kata-kataan orang tua. Kok bisa? Nah, nggak tahu juga. Jadi gini, wah ini kalau diceritain panjang banget sih Gak aslinya. apa-apa, Kak. Pokoknya awal masalahnya itu karena gue tuh adu domba cuy. Nah, karena gue nggak ngaku nama gue bapak gue ini. Oh, iya, Misal paham. nama bapak gue Budi. Bisa, Gue paham. nggak ngaku nih. Nama bapak gue bukan Budi. Lu nih bohong nih gitu. Misalnya kayak gitu ya. Iya. Contoh gitu. Nah, terus ada satu temen gue mungkin dia nggak suka sama gue. Iya. Aduh, kok jadi gue lu nggak suka sama aku. Mungkin bisa di-cut dulu ya. Jadi pas itu dia nggak suka sama aku dan dia mengadu domba aku sama teman aku. Nah, pada saat itu teman aku adalah Jagger di sekolah. Jagger tuh apa ya bahasanya ya? Pentolan gitu lah ya. Pentolan. Iya. Yang Kayak biasa dia bulat-bulat. jagoan. Iya. Bakso pentol. Bahasa pentol. Beda dong. Beda ya. Pokoknya dia Beda. pentolan di sana. Nah, Iya. pentolan di sekolah aku ini salah satunya dia yang merangkul bener anak-anak semuanya lah. Si yang jago main basket, si yang jago main bola, semuanya dirangkul sama dia. Nah, si pentolan ini dia tuh jadi nggak suka sama aku, ikutan sama temen aku. Iya. Nah, karena itu akulah dibully satu sekolah. Waduh. Nggak satu sekolah sih, satu sekolah. Tapi yang cowoknya doang. Oh ya, setengah lah ya. Setengah. Yang cewek-cewek mah nggak ikutan. Kalau yang cewek-cewek ikutan juga, wah tamat riwayat saya menurut saya itu ya. The end. Mungkin saat itu aku juga rapuh men. Rapuh banget. Kayak aduh kenapa ya aku dibully. Aku cuma punya teman waktu itu saat itu 2. Waduh. Ada tuh 2 orang itu sampai sekarang masih temenan kebetulan. Iya.
Dua orang itu emang salah satu yang mensupport sih kayak gitu. Nah udah dibully, itu posisinya ada di kelas 6. Kelas 6 SD, aku naik ke SMP. Si pembuli ini ikut juga ternyata di SMP aku. Waduh. Wah, kebetulan aku di SD, SMP dan SMA itu yang sama. Oh iya. Jadi ya di situ terus dong gitu kan. Dan posisinya di situ orang tua aku pun nggak tahu. Jadi aku mengalami itu sendiri. Nah karena itulah aku menjadi seorang introvert. Oh iya. Karena introvert itu dari yang aku nggak berani ngomong di depan umum, aku nggak berani untuk kayak apa ya berstatement atau misalnya ngobrol sama orang-orang karena aku takut, aku langsung dijudge gitu loh. Dan di SMP itu masih berlanjut gitu sampai di SMP itu aku punya teman itu sekitar cuma 5 orang, nambah lah, at least tambah 3, 5 orang gitu kan. Nah sisanya itu adalah orang-orang yang menurut aku udah nggak ngebully sejak kelas 6 itu nggak ngebully itu sih, nggak yang sampai ngata-ngatain sampai yang kayak apa ya, aku main bola dikatain atau misalnya aku main apa dikatain, aku nggak pernah, jadi aku udah nggak pernah ikut main bola nongkrong atau apa, nggak pernah ikut gitu. Terus kalau misalnya aku lewat disengin atau segala macamnya, itu udah hal-hal yang dibully. Mungkin zaman sekarang ini udah nggak ada hal-hal yang kayak gitu ya, udah member yang senioritas sudah berkurang banget lah ya. Tapi di zaman dulu itu ya hal-hal yang kayak gitu. Sampai ternyata guru aku pun sadar kalau misalnya aku dibully. Sampai aku dikasih tahu, udahan beraniin aja, beraniin aja sama mereka dan segala macamnya. Tapi di saat itu aku coba siapa? Nangis. Waduh, iya nangis. Sih pasti sih, apalagi umur-umur segitu kan Kak. Iya, lagi rentan-rentannya dan mau UN. Iya betul gitu banget. Loh. Lagi mau UN, ya udahlah jalanin aja hidup apa adanya, gitu kan. Aku mikir kayak gitu. Nah, pada saat di SMP ini, aku cuma punya 5 teman itu kan. Nah, 5 teman ini dan mungkin kalau misalnya track record aku nanya teman-teman aku ya emang aku bener dibully gitu loh. Emang sampai SMP pun aku masih dibully gitu. Walaupun nggak separah itu, tapi aku masih tetap punya teman 5. Dan aku waktu itu ya namanya anak SMP kan suka sama cewek atau segala macam dan aku nggak berani sama sekali ngobrol sama cewek pun. Ya berani tapi paling kayak cuma 1 kali 2 kali. Oke. Nah masuklah ke SMA. SMA ini perubahannya sangat besar menurut aku. Kenapa? Karena kita peralihan dari masa remaja ke masa dewasa menurut aku ya. Dan di situ adalah titik balik pertama aku untuk menjadi seorang ekstrovert. Wih deh, seru. Kenapa? Pertama, aku di situ aku merasa nih, kenapa ya? Aku tuh teman aku dikit banget, men. Iya. Kenapa teman aku tuh dikit banget? Aku cuma 5. Coba bayangin 5. Nih orang kayak di Indonesia tuh udah berapa juta ya? Iya, banyak gitu banget tuh. Masih teman aku cuma 5 kan, men? Bingung kan? Iya, gitu pasti kan. sih. Nah, pas itu aku ikutlah sama emang ada kepanitiaan di SMA tuh ada kepanitiaan kan. Nah, kepanitiaan itu kayak di plotting lah. Jadi cutting itu pasti nge-plotting kita. Nah, disitulah aku suka ternyata sama kepanitiaan itu. Oke, oh gini ya, seru ya ternyata jadi event itu ngurusin event tuh seru gitu kan. Dan itu waktu itu sih jadi perlengkapan ya, yang ngangkat-ngangkat bareng walaupun capek tapi aku seneng. Iya benar, emang kalau kayak gitu tuh pasti kayak kita merasakan pengalaman yang baru yang sebenarnya kita belum tahu tuh kayak di lapangan kayak gimana. Bener. Iya ya. Oke, terus, jadi terus ada lanjutannya lagi, men. Apa tuh? Seru banget ini, pasti seru banget ini ceritanya nih, asli. Nah, abis itu udah kan. Nah, pada saat itu aku tau nggak titik balik salah satunya ya. Mungkin ini jangan jadi patokan juga sih buat kalian semua yang ada di rumah ini, jangan jadi patokan juga. Jadi salah satu aku kenapa PD aku balik adalah ada yang naksir sama aku. Itu berarti bisa dibilang kayak faktor yang gong banget. Ternyata aku tuh gak sejelek itu, men. Gitu. Oke, gitu. Oh, dan itu aku taunya bukan sendiri, maksudnya taunya dikasih tahu sama temen gitu loh. Iya. Ini naksir sama lu. Hah? Masa sih gitu kan? Awal-awal gila, orang yang dibully, orang yang nggak pede sama sekali bisa ditaksir orang. Apa sih gitu loh. Percaya nggak percaya nggak sih? Percaya nggak percaya, iya fakta nggak kan? Fakta, men. Waduh, fakta or gosip. Nah, di situ, tapi aku nggak berani ngomong sama orang itu. Nah, aku salah satu evaluasi aku satu di situ. Apa tuh? Aku nggak berani ngomong sama orang itu. Orang itu misalnya dia walaupun ternyata udah kode-kode. Kalau misalnya sekarang aku menganggap itu dia sekarang udah kode-kode, tapi aku nggak berani ngomong sama dia karena aku tahu dia udah suka sama aku. Padahal dia yang suka loh, bukan aku loh. Iya ya, padahal dia yang suka ya. Iya. Itu dia salah satu evaluasi aku. Kedua nih. Nah, aku kan ikut kepanitiaan itu kan. Iya. Udah jadi perlengkapan. Aku maksimal banget. Aku orangnya kalau misalnya sekali ngerjakan sesuatu, kalau bisa dimaksimalin. Kayak gitu.
Nah, di 2 tahun ini aku jadi perlengkapan. Nah, habis jadi perlengkapan aku naik lah. Habis itu kita ke kelas 3 nih. Loncat nih kelas 3. Nah, aku jadi salah satu tim tenants. Tenants tuh kayak bazar gitu lah ya. Kemarin kan teman-teman HMD dari Encourage kan ya, betul banget bazar kemarin ya. Encourage. Nah, mirip kayak gitu, tapi aku yang ngurusin semua tenants atau yang hal-hal yang mereka yang jualan itu aku yang ngurusin. Nah, pada saat itu aku pengen mengevaluasi. Apa tuh? Karena aku kesel banget sama teman-teman perlengkapan yang tadinya aku 2 tahun di perlengkapan, aku tahu kinerjanya kayak gimana. Harusnya aku tuh dibantu di situ, kayak gitu kan. Nah, udah selesai acaranya alhamdulillah banget pecah. Alhamdulillah rame, tenants-tenantsnya sampai ramai banget deh. Tapi tuh nggak ada hal yang paling lucu. Apa tuh? Jadi ada banyak tenants, ada Pizza Hut, ada Pop Ice. Yang dulu tuh yang kayak Pop Ice tapi versi mahal tuh apa ya? Hop. Oh, hop. Yes. The Crabs, terus ada sate, ada bakso, ada tahu gejrot apa segala macam. Tapi yang paling lucu adalah apa? Keuntungan paling besar adalah di mana? Teh poci. Teh poci cuy. 5.000 tapi tuh yang beli satu. Pokoknya semua yang datang tuh ke teh poci. Betul. Gila itu bukan main itu, keuntungannya marginnya gila. Itu nggak bisa sampai 7 juta sehari. Ya ampun. 7 juta tukang teh poci 7 juta. Itu drill namanya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Gila, The Crabs kalah men. Sumpah deh. Hop bahkan minuman juga. Kalah. Emang teh poci itu gokil deh. Terus lanjut. Kalau jadi teh poci nih. Teh poci tolong masukin nanti. Iya, hop juga kalau mau menaikin penjualan bisa masukin. Bisa sama aja. Nanti kita pajang di sini kok. Tenang aja teh poci. Ini masih kosong nih. Nanti di sini ada kontak EN ya. Entrepreneur Networking ya. Bisa kerja sama networking. Betul. Masuk aja di KMD, tenang aja. Lanjut. Nah, abis itu kan di situ adalah aku nyusun sendiri, konseping dan segala macam sama tim aku. Udah konseping, berarti kan kita udah mencari tenants. Aku udah, jujur ya, aku ngehubungin bisa sampai 250 tenants di situ. Banyak banget. Tapi yang ikut cuma sekitar 25 dan itu alhamdulillah dapat 25 itu. Oh iya. Dari 250, jadi sekitar berapa ya? 10% lah ya. Iya, 10%-nya. 10%-nya alhamdulillah ikut. Nah, di situ adalah padahal ada tugasnya tim perlengkapan misalnya segala macam, harusnya dia membantu aku untuk mengonsep untuk di hari haknya nih gitu, tapi nggak dibantuin ternyata gitu. Akhirnya di malamnya aku evaluasi lah. Aku pengen marah-marah men. Iya pasti. Tapi itu nggak gemeter. Waduh, kok nggak jadi marah-marah ya? Waduh, kan yang satu kan udah inilah. Kalau sekarang tuh bahasanya anak-anak sekarang proker steering committee lah ya. Oh iya. Yang steering committee lain udah marah-marah dan segala macam. Inti juga udah marah-marah ke anak-anak staffnya. Aku pengen marah gitu kan. Muka aku kata anak-anak udah garang banget. Wih, Dehan udah garang banget cuy. Gila, serem nih gitu kan. Taunya aku pas megang mic gemeter banget. Oh iya. Wah, gini. Kalau megang iya, paham. Wah. Gak jadi marah-marah, jadinya minta tolong. Kok bisa minta tolong? Jadi kayak pengen nangis. Oh itu. Karena itu dia. Karena skill public speaking, gak berani di depan ngomong banyak orang, takut sama orang, takut sama. Padahal mereka nggak ngapa-ngapain, padahal mereka ya udah bakal dengerin juga apa masukan kita. Tapi karena itu skill yang nggak aku punya, itu dia. Aku jadi mau marah-marah, tadi bukan marah-marah sih, mau mengevaluasi lah. Tapi jadinya baik banget, aku jadi minta tolong. Jadi orangnya jadi bukannya dia sadar, tapi jadi kasihan. Padahal evaluasi ya? Padahal itu evaluasi. Iya. Nah itu dia, aku takutnya adalah kadang-kadang kalau misalnya kita kurang tegas, kadang kan suka kurang didengar lah ya. Iya, kurang di respect lah ya orang-orang jadi gitu. Nah walaupun habis itu anak-anak langsung bantuin aku gitu. Bagus. Tapi itu salah satu itu titik balik aku pengen banget belajar public speaking. Ya itu pasti. Dari mulai introvert itu, karena menurut aku salah satu introvert adalah introvert itu bukan mereka yang nggak bisa ngomong di depan umum, bukan mereka yang introvert itu menurut aku mereka yang emang misalnya mereka nyaman lah, nyaman di sendiriannya atau misalnya nyaman dengan laptopnya, dengan segala macamnya, it's okay. Tapi gimana caranya aja, tinggal mereka gimana caranya untuk mau improve, itu aja. Iya betul banget. Mau berkomunikasi, itu yang paling penting men. Tuh bisa dicatat guys.
berkomunikasi. Karena kalau misal kalian gak punya skill komunikasi, nanti kalian mau dimanapun itu, percaya sama aku ya, mau itu kalian di tukang bakso, mau kalian di warteg, atau nanti kalian pun bekerja di perusahaan yang besar seperti misalnya mau di OJK atau di mana segala macamnya, skill komunikasi itu paling penting, itu yang nomor 1. Kalian nggak apa-apa introvert, tapi kalian punya skill komunikasi. Betul banget. Jadi bisa dibilang kayak introvert itu adalah boleh, itu malah kayak titik nyaman masing-masing orang. Betul. Ya. Ada orang yang mau berkegiatan sendiri atau dia harus di tempat sunyi baru bisa produktif. Betul. Itu nggak apa-apa. Tapi ekstrovert juga dibutuhin, apalagi kita kan hidup di lingkungan sosial. Jadi kita harus bersosialisasi. Jangan sampai mereka itu menutup diri. Kalau misal kalian menutup diri, itulah yang paling susah. Karena perubahan dari seseorang, kalau menurut aku ya, dari pengalaman aku yang kemarin ini, kalau misalnya aku diem di situ aja dan aku nggak mikir, kalau misalnya apa sih yang bisa dikembangin dari aku ini, aku nggak mikir kayak gitu, itu nggak bisa. Karena walaupun suruhan orang tua, suruhan teman dan segala macamnya, tapi kalau nggak dari diri sendiri, itu yang paling susah. Iya, betul. Semuanya harus dari diri kalian sendiri. Iya, benar banget. Jadi itu ya kayak kita tuh bisa dibilang mau nggak mau harus bisa menyesuaikan dengan dunia luar, karena kita hidup saling berdampingan ya. Betul. Ya, jangan di dalam ruangan terus lah, di luar lah sekali-sekali nggak apa-apa. Betul. Sebenarnya kalau kita pun mau mau kayak merasakan kesendirian itu nggak apa-apa banget, itu is okay. Itu titik nyaman masing-masing nggak sih Kak? Betul. Tapi kita harus ada juga titik di mana kita bersosialisasi sama orang, bekerja sama, karena kita nih ya nggak bakal bisa hidup sendirian. Betul. Sih, Kak? Terus terutama ya, coba kalian itu kenalin diri kalian sendiri dulu. Mungkin kalau misalnya extrovert introvert, kita paling sering dengar MBTI ya. Tes MBTI yang ada INTP atau misalnya ENFJ atau segala macam. Dan kalau bisa kalian tesnya itu benar-benar yang sesuai sama kalian, jangan dibuat-buat. Misalnya, aku suka nih ngobrol sama orang, padahal enggak, ya udah enggak aja. Pokoknya jujur aja ya. Iya, jujur sama apa yang ada. Karena kalau misalnya kalian jujur, masa kalian jujur dari diri sendiri aja enggak, masa gimana cara jujur sama orang lain. Betul banget. Karena kan itu MBTI nggak ada bener salahnya nggak sih Kak? Jadi kita udah isi aja sesuai sama yang kita. It's all about perspective. Betul banget. Jadi kalau misalnya kita emang introvert atau segala macam dan emang pengen improve, ya kenapa enggak gitu loh. Aku percaya banget sih orang introvert di luar sana tuh, introvert itu bukan main loh. Maksudnya kamu tuh Bill Gates, itu salah satu orang introvert. Apakah introvert nggak bisa jadi pengusaha sukses atau orang sukses? Oh jelas bisa. Oh jelas tentu bisa gitu loh. Tapi yang terpenting adalah apa? Skill komunikasi tadi. Bener banget. Iya, bahkan kalau di Indonesia lah, kita ambil contoh Raditya Dika. Raditya Dika itu introvert dia. Asli. Tapi dia bisa, bahkan ya, dia aja bisa dibilang dia terkenalnya dari ngomong, bahkan dia stand up comedy kan. Itu apa? Skill komunikasi lagi Kak. Betul. Bener banget. Jadi introvert tuh bukan berarti kita nggak bisa komunikasi sama orang. Bener. Tapi walaupun kita belum bisa atau belum terbiasa, kita harus cobalah minimal ya, kayak latihan dikit-dikit. At least sama teman sekelas tuh kita ada ngobrolnya dulu, atau kayak komunikasi. Bahkan kalau emang nggak mau obrol ke basa-basi, pasti ada kerja kelompok. Nah di situ kita bisa mulai dari titik terkecil kayak gitu. Ya Kak. Keluarlah sedikit dari zona nyaman, walaupun sedikit, itulah menghargai perkembangan dan proses yang kita laksanakan. Bener gitu banget. Loh. Jadi ya udah hargain aja, nggak apa-apa kok. Walaupun misalnya mau dicatat gitu, misalnya aku kemarin habis ngobrol sama orang ini, aku berani ngajak ngobrol. Itu merupakan suatu proses, men. Iya bener. Itu nggak boleh harus diapresiasi juga. Hargai gitu setiap proses ya Kak. Bener. Jadi kalau bisa udah proses gini, kita kan bisa proses gini. Iya betul banget. Bisa makin luas lagi kan. Bener banget. Jadi nggak ada hasil yang besar kalau nggak ada proses kecil. Betul. Iya, kita jadi harus ya, nggak apa-apa lah dikit-dikit, itu nggak apa-apa banget teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa aku introvert, aku nggak bisa nih ngobrol sama orang lain, aku bisanya sendiri terus, ya itu mah nggak bisa. Kalau bisa ya kita harus kayak latihan apalagi, skill apa Kak? Skill apa? Main bola. Salah dong. Tadi aku udah ngomong loh. Ayo bareng. 1, 2, 3. Skill komunikasi. Gimana sih deh? Aduh, ini misternya deh. Tolonglah. Tahu nggak kenapa kayak gini? Kenapa? Kita belum ngopi Kak. Yanti, kopi Yanti. Boleh. Oke, dari situ ya. Boleh kasih ke Kadehan. Oke. Ini buat Alif ya. Oh, thank you banget. Mungkin aku beliin tadi ya. Emang Kadehan baik banget loh. Wih, apa nih Kak? Ini boleh aku minum dulu nggak? Boleh banget. Aku cobain dulu deh. Coba deh Kak.
Coba di close up dulu. Coba ada kucingnya gitu ya. Wih, kucing bahasa Inggrisnya apa? Cat. Apa nih? Cat coffee. Cat coffee ya. Coba Kak, aku boleh cobain dulu ya? Boleh, aku juga cobain Kak. ASMR. Kok enggak? Tadi suara ASMR seruput. Direk banget. Gelegek. Coba. Kok seruput ya? Ulang ASMR. Barengan. 1, 2, 3. Sumpah enak banget. Kacau men. Kalau teman-teman nih, Ini Yanti beli di mana Yanti? beli di mana? Yanti. Cat Coffee deket GKR. Oh, ternyata ini produk dari UB ya? Iya. FEB ya? Iya, tepatnya dari kolaborasi antara HMDE sama HMDM. Wow, gitu. Jadi nih kalau teman-teman mau ngerasain ini, kita bisa ke GKM di samping gedung D FEB UB. Betul. Jadi ini Cat Coffee enak, jujur enak banget. Kalau misal kalian mau pesan ada di GKM sebelah gedung D FEB ya. Oke. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau ngopi apa segala macamnya boleh masuk langsung aja ke sana ya. Kemarin aku juga udah nyobain matchanya. Matchanya juga enak banget. Oh, iya. Soalnya dia dari air matcha. Oh, sedih dong. Air matcha. Itu kalau air matcha gimana ya? Dia nangis warna hijau. Oke. Kalau nggak salah bulu matanya jadi rumput. Soalnya hijau-hijau kan. Ntar dimakan sapi. Aduh, ini receh kacau ya. Gak bisa, ini makin kesini makin kesana. Iya. Ini kita bisa ngobrol sambil ngopi. Boleh ya. Oke, lanjut aja. Kalau misalnya teman-teman mau sambil ngopi juga boleh lah. Dengerin podcast sambil denger Cat Coffee. Sambil minum Cat Coffee. Sabi banget. Sama kurang Indomie kayaknya. Iya nih. Indomie belum masuk ya? Ada Indomie. Tolong ya Indomie. Aduh Indomie. Kenapa Indomie? Indomie introvert nggak dia? Oh, nggak tahu. enggak. Soalnya mungkin ya karena hasil MBTI-nya IN. Jadi Indomie. INDM. Nama saham. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan nih Kak. Berarti bisa dibilang tadi kayak itu titik poin atau turning point dari Kak Dehan yang tadinya introvert, bahkan dari teman di SD cuma 2 ya. Terus di SMP nambah 5, terus di SMA nambah ke bisa ikut kepanitiaan. Bener. Mungkin udah nyoba untuk keluar dari zona nyaman yang kayak Kak Dehan bilang. Nyoba keluar dikit dari zona nyaman walaupun nggak bisa, tapi kan kayak kita udah tahu nih, oh ternyata kita belum bisa, kan itu bisa dilatih ya Kak. Betul. Bener nggak sih Kak? Betul. Kalau misalnya emang nggak dilatih kan sayang sih. Iya. Karena ya balik ke tadi ya, komunikasi itu hal yang penting banget. Aku juga dapat dari salah satu teman aku ya. Iya. Bukan teman sih, bos, lebih ke bos ya. Dia bos aku dan dia bilang emang komunikasi itu paling penting. Kenapa? Banyak orang yang nggak bisa berkembang ya karena dia nggak punya skill komunikasi. Itu udah salah satu paling pentingnya men. Walaupun dia nggak bisa sesuatu dan dia berani berkomunikasi, berani mau bertanya. Karena kalau misalnya mereka nggak bertanya, misalnya aku briefing nih, Alip ya, Lip beliin kopi dong, nggak gitu kan? Gitu. Terus nggak tahu kan mau beliin kopi apa? Iya, misalkan aku nggak bisa komunikasi, iya, aku iya aja kan? Iya aja. Terus tiba-tiba beliinnya kopi yang bukan aku mau, misalnya tiba-tiba kopi ABC, padahal aku maunya Torabika. Iya. Nah kamu nggak nanya kan? Iya. Kopi apa mas? Gitu, enggak kan? Bener, gitu. Hal-hal yang kayak gitu adalah salah satu hal yang pentingnya dari komunikasi. Nah, komunikasi itu menurut aku menciptakan inisiatif juga loh. Gitu. Oh gitu. Yang tadi itu dari inisiatif itu juga dari dari komunikasi itu menciptakan dari inisiatif ini. Karena kalau misalnya kita udah inisiatif dan segala macam, terutama kalau misalnya kan nanti kita kerja sama orang ya. Iya, kita kerja sama orang dulu atau misalnya nanti kalian punya bawahan atau seperti apa, pasti kan komunikasi itu paling penting. Iya pasti. Iya nggak? Pasti. Coba kalau misalnya kalian nggak bisa ngomong. Iya. Kalian jadi CEO misal ya. CEO dari Cat Coffee misal. Suruh sambutan. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah datang ke Cat Coffee. Canggung kan? Bingung kan? Iya, pasti. Pasti kan? Itulah pentingnya dari komunikasi itu tadi. Jadi gitulah. Oke. Intinya adalah dari introvert ke extrovert itu adalah perbanyak skill komunikasi. Itu berarti kayak ini jarang banget nih didapat dari insight lain, kayak orang-orang nganggapnya kayak kita nih dari introvert mau jadi extrovert kita harus nongkrong ke sana sini, harus ke kafe-kafe culture, kita harus
Kalau di Malang tuh cerita sena banget ya. Waduh, kita harus skena abis kan. Iya. Kita harus nongkrong dari pagi sampai malam sampai kita asam lambung. Aduh, kopi, batu kerikil kan. Tato apa nih? Tato apa yang di sini? Apa tuh? Tato butterfly apa? Bukan sama- tato skena Iya, gitu kan. tato yang temporer itu kan. Iya. Sama satu lagi guys. Apa tuh? Duduk Vincent. Duduk Vincent. Oh, salah. Sini. Duduk Vincent. Padahal Iya. sebenarnya nggak harus gitu kan. Nggak Kita harus. dari introvert ke extrovert bisa dari titik terkecil. Kita bisa dari latihan komunikasi aja. Asalkan kita bisa berani bersuara apa yang kita rasain, apa yang kita mau tahu gitu ya. Bener. Dari sekecil itu aja itu bisa berubah dari introvert ke extrovert. Walaupun nggak sepenuhnya ya. Kalau emang dia ngerasa kayak aku nggak cocok di tempat rame, nggak apa-apa, is okay. Iya kan? Asalkan kita bisa komunikasi, karena komunikasi ya walaupun ini belum berasa ya, tapi itu pasti bakal kepake di dunia apapun. Betul. Apalagi ntar di dunia kerja, bahkan yang sekarang kita lagi jalanin di dunia perkuliahan. Betul sekali. Emang itu ini insight banget ya dari Kadehan ini. Karena aku ngerasain ya, punya networking banyak tuh salah satu yang privilege. Bukan privilege ya. Iya, privilege sih. Iya. Karena punya banyak temen itu, misal kita butuh sesuatu atau segala macam, atau mereka butuh kita, Iya. kita bantuin dan segala macam, kan ada feedback segala Iya, macamnya, pasti. segala macam pasti kan, Pasti, semua halnya pasti ada feedback nantinya Iya. kan. Kalau misal walaupun nantinya nggak ada feedback, menurut aku pasti ada di hal lain. Iya, Kalau betul. walaupun nggak di perkuliahan ya pasti nanti di hal lain. Pasti Iya. kita salah satu saat pasti butuh itu orang gitu Iya. loh. Dan networking itu sepenting itu. Iya, betul, Kalau misal Alip mau bangun usaha atau segala macam, networking kan, wah itu parah banget. Iya. Butuhnya parah banget menurut aku. Kalau misalnya misal mau bikin, misal kopi-kopian deh, kopi-kopian. Kamu punya temen dari yang punya tempat kopi di Jakarta misalnya, Iya. kayak misalnya Kenangan atau apa, punya networking ownernya, kamu bisa tanya kopi apa sih yang enak gitu. Iya, Robusta, sharing jadinya kan. iya, Arabica atau Iya. apa. Nah itu dia, dari hal itu sih maksudnya banyak kalian yang harus kalian explore gitu loh. Betul. Di dunia ini tuh masih banyak banget, luas banget. Wah. Dan kalau misalnya kalian bisa, menurut aku ya, kalian bisa nemenin semua orang gitu ya. Itu kalian bisa, walaupun kita punya nyambungnya sama orang pasti ada kan. Pasti. Aku sama sorry. Lanjut. Mic-nya nih. Aku sama Alip belum tentu nyambung misalnya. Misal. Atau misal aku sama yang lain belum tentu nyambung. Iya. Tapi kita tetap bisa ada suatu hal yang bisa kita obrolin. Iya, kayak betul gitu. banget. Dan kita bisa sharing di situ. Nah, itulah hal yang penting. Dari sekedar kita orang yang nggak kenal di bis atau segala macam itu aja kita bisa sharing, men. Iya, bisa. Soal hidup. Emang hidup kita kan ya sama-sama aja lah ya. Maksudnya Iya. mereka pernah, misalnya dia orang tua, mereka juga pernah muda kan. Betul. Gitu loh. Pengalaman mereka pasti lebih banyak kan. Betul Gitu. banget. Sesimpel hal itu. Dan kayak misalnya walaupun dia lebih muda dari kita, pasti mereka juga punya pengalaman yang berbeda dari kita. Iya. Gitu loh. Hal-hal yang kayak gitu yang nggak bisa kalian dapetin kalau misalnya kalian nggak berkomunikasi sama orang lain. Oke, jadi komunikasi itu bisa membangun networking ya. Bener. Nah, walaupun kita di networking itu kayak gitu nggak mengharapkan imbalan, tapi pasti kita dapat dampak positif entah dari orang itu atau Yes. dari orang lain. Bener banget gak sih Kak? Absolutely. Absolutely, yes, literally, absolutely. Yeah, yes. literally which is Yeah, like which is, that lah. Yes, no smoking area, you know. Oke. Nah, dari kita tadi kan kayak tahapan-tahapan Kadehan ya, dari introvert terus Kadehan mencoba keluar dari zona nyaman Kadehan untuk menjadi seorang ekstrovert. Betul. Itu pasti ada kayak kendala nggak sih, atau kayak ini kok aku di introvert kayak ngerasa nggak nyaman nih di ekstrovert, atau aku mau jadi ekstrovert kayak tadi Kadehan bilang aku megang mic aja tiba-tiba gemeteran. Nah, itu gimana, kayak misalkan Kadehan tuh ngalamin kendala nih. Terus kayak ini aku nggak bisa nih jadi ekstrovert, itu Kadehan tuh balik ke introvert atau kayak Kadehan nemuin solusi nih, jadi Kadehan tuh ke ekstrovert. Bisa banget kayak Kadehan nih bagi-bagi pengalaman, mungkin ada teman-temannya Oke. juga kayak ngalamin kendala. Nih aku sama banget nih kayak Kadehan kendalanya kayak gitu Kak. Oke, misalnya kita mencoba untuk ekstrovert tapi misalnya nggak diterima atau Nah, misalnya iya. ditolak. Iya, biasanya Misalnya gitu. contohnya aku mencoba ngobrol sama Alip gitu Iya. kan ya. Lip, gimana Lip? Apa kabar segala macam. Terus Alip jawabnya, "Ya." Gitu doang misalnya. Oke. Berarti menurut aku itu adalah salah satu tempat mungkin ya itu buat belajar untuk gimana caranya kita mengenali orang sih. Kita harus kenalin dulu nih siapa sih orang yang kita ajak ngomong, dia tuh ekstrovert atau introvert atau segala macam. Itu menurut aku harus kita kenalin juga, dia orangnya rame atau segala macam. Nah, menurut aku belajar yang paling awal adalah ngobrol aja sama orang ekstrovert. Walaupun tenaga kita pasti terserap ya Iya. sama orang ekstrovert ya, karena mereka pasti benar-benar banyak ngomongnya. Kayak mungkin aku sekarang banyak banget ngomongnya ya. Iya. Mungkin banyak banget ngomongnya, tapi kita akan menjadi terpancing untuk ngobrol juga. Nah, gitu. gimana caranya kita bisa ngobrol dulu? Menurut aku sih belajarnya dulu dari
belajar dari orang yang ekstrovert dulu. Ngobrol aja sama orang ekstrovert kayak gimana. Kalau bisa yang nyambung sama kita. Misalnya kamu suka bola, aku suka bola. Ya udah kita ngomongin aja dulu. Misalnya kalau aja ngobrol, lu suka bola ya gitu kan misalnya kali ya. Bahasa anak sekarang kan gue lu gitu kan. Lu suka bola ya? Oh iya gue suka bola, pasti dia langsung nyambut. Iya. Kalau orang ekstrovert itu pasti langsung nyambut. Oh iya gue suka nih. Gue suka misalnya gue suka Chelsea yang lagi di papan tengah misalnya gitu kan. Arah ke bawah. Arah ke degradasi. Misalnya kayak gitu. Pasti kan Alif langsung nyambut, coba langsung nyambutin. Lu suka bola ya? Iya suka banget. Lu suka tim apa? Gue suka banget sama yang namanya Manchester Biru. Oh Manchester City. Bener. Oke. Kemarin gimana tuh? Abis kalah gak sih? Iya, abis kalah 1-0 sama gol hoki kelibas sama keriting-keriting gitu. Berarti ngaruh banget ya gak ada De Bruyne di lapangan tengah ya? Ngaruh banget ya? Aduh, contoh kayak gitu. Itu contoh. Oke. Kalau misalnya aku introvert gitu kan, ya udah kan langsung aja lanjut ngobrol. Pasti kan kamu tahu tentang bola, dia juga tahu tentang bola, ya lanjut ngobrol jadi temenan gitu. Betul. Sesimpel itu aja gitu loh. Kalau misalnya kamu mau mencoba, ntar kalau udah berhasil nih misalnya, nah nanti upgrade gitu. Oke. Nah menurut aku salah satunya ya, aku juga minta tolong sih teman-teman ekstrovert gitu ya. Jangan teman-teman introvert itu singkirin gitu loh. Jangan nggak kalian temenin gitu loh. Mereka tuh aslinya asik juga. Betul. Mereka tuh aslinya asik tapi nggak punya wadah aja gitu loh. Ajak aja ngobrol. Apa sih kesukaan mereka? Apa segala macamnya? Kenapa sih mereka diem aja atau segala macamnya? Itu bisa ditanyain loh gitu loh. Oh gitu. Mungkin mereka punya stresnya mereka sendiri atau misalnya mereka punya masalah. Mungkin kalian juga bisa menjadi tempat curhatnya mereka. Mereka pun bisa kita kasih solusi atau apa gitu loh. Maksudnya jangan sampai ya kalian nih ekstrovert nih yang di luar sana nih, kalian yang ekstrovert ya, jangan nih minggir-minggirin teman-teman kalian yang introvert gitu loh, karena mereka juga punya value dan kalian nggak tahu nantinya kalau misalnya itu orang introvert misalnya abis ini jadi Bill Gates kan kita nggak tahu men gitu loh, tiba-tiba jadi ntar jualan sepatu bola atau jadi sepatu apa gitu. Misalnya dia bisa bikin produk gitu kan, diem-diem dia ngejahit, dia diem-diem dia bikin prototype gitu kan? atau segala macam, terus kalian bisa berkolaborasi gitu loh. Why not kan? Iya, makanya jangan lupa buat teman-teman yang ekstrovert tolong rakul juga teman-teman yang introvert biar mereka juga bisa menjadi bisa menjadi ekstrovert dan bisa melatih skill komunikasinya mereka gitu. Iya. Terutama yang misalnya jangan terlalu mengeneralisir misalnya wibu-wibu kayak gitu loh. Oke lah, kalau misalnya mereka punya prinsip-prinsip segala macam nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian sudah nyoba dan emang nggak bisa ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian bisa merangkulnya itu keren banget sih gitu loh. Jadi mereka juga punya wawasan yang luas. Kan mereka walaupun misalnya mereka bahasanya sekarang wibu lah ya. Walaupun yang suka anime misalnya ya, gitu loh. Maksudnya jangan dibully atau apa segala macam. Mungkin buat bercandaan kita yang ekstrovert mungkin itu biasa ya. Siapa tahu mereka hard feeling atau gimana kita nggak tahu. Kayak gitu ya. Jadi kalau bisa kalian kenalan sama orangnya, baru kalau misalnya mau ngata-ngatain balik ya mereka kalau mau ngatain balik juga nggak apa-apa gitu, asal kenal dulu lah gitu. Jadi kalau bisa ya dirangkul lah teman-teman kalian itu gitu, karena mereka pun mungkin aku punya teman juga yang ngomongnya terbata-bata kayak kayak Aziz Gagap gitulah, kayak gitu tuh. Walaupun dia padahal aslinya bisa gitu, menurut aku. Dia kalau misalnya diajak ngobrol juga enak, kasih gini-gini, ya udah nggak apa-apa gitu loh. At least pokoknya dari sisi introvertnya mau berubah, dari sisi teman-teman ekstrovertnya juga mau merangkul. Betul. Itu intinya. Iya. Itu tips banget sih. Jadi dari introvert bisa aja ajak ke ekstrovert ya, karena nih kalau introvert ngobrol sama ekstrovert ini secara langsung gak langsung ya, orang ekstrovert tuh ada aja topiknya guys. Bener gak sih kalian? Bener. Ada aja topiknya. Kalau orang ekstrovert tuh bisa aja sambungin obrolan ini ke obrolan ini ke obrolan ini. Pasti kita nggak bakal kayak bingung lah nyari topik. Bener. Lip. Ada salah satu juga ya. Kalau bisa kan kita tetap misalnya bersosialisasi dan segala macam ya. Nah, aku punya satu temen nih. Satu temen dia introvert nih. Dan aku punya satu lagi temen ekstrovert. Nah, jadi kalau misalnya dia ini mau konser atau apa, jadi dia tuh
gabung nih dua orang ini. Jadi yang introvert nggak perlu berisik-berisik amat, tapi dia bisa enjoy musik. Dan tapi yang ngeramein tuh ya si ekstrovertnya gitu. Jadi gitu. saling melengkapi satu sama Iya, itu lain keren gitu banget. loh. Itu loh, maksudnya penting dari komunikasi itu di situ gitu. Lagi-lagi komunikasi kan, Komunikasi, Kak? intinya Iya. pokoknya komunikasi deh. Iya. Walaupun kalian introvert tapi kalian bisa komunikasi itu udah bagus menurut aku. Iya itu udah kepake banget lah ya. Ini mah. Pokoknya jangan takut ke dunia luar. Ah. Beraniin diri aja. Udah kalau misalnya kalian nggak berani, percayain diri kalian gitu loh. Kalian trust yourself gitu loh. Iya. Cari kepercayaan diri itu susah ya. Tapi carilah kalian, misalnya kalian ahli di bidang apa dan segala macamnya, kalian bisa cari teman juga di situ, link ke situ dan segala macamnya. Walaupun ya nggak mau menutup kemungkinan gitu loh. Kalau misalnya kalian juga emang bisa jadi ekstrovert gitu loh. Kayak misalnya contohnya aku ini, mungkin aku dulunya introvert misalnya. Sekarang mungkin aku masih introvert juga, tapi sekarang udah lebih ke ekstrovert. Iya. Mungkin sekitar kalau misalnya aku MBTI itu aku 60-an. Ekstrovertnya. Jadi aku masih suka menyendiri suka gitu Iya, loh. iya. Karena kalau misalnya mungkin aku kayak misalnya skripsian nih. Aku sukanya di kosan. Kalau di luar aku ke distract. Oh iya. Gitu. Berarti Karena rame apa segala macam. Mungkin kalau aku keluar ya aku bersosialisasi, nggak mau aku sambil gini Iya. kurang gitu Nah, loh. Makanya kalau misalnya teman-teman aku suka ngajak gitu ya. Ngajak nongkrong. Ayo kan skripsian luar. Wah, sorry dulu gua nggak bisa gitu. Karena misalnya mesti baca jurnal segala macam kan susah Iya, buat fokusnya. Kalau di aku gitu. jadi nongkrong skripsi. Yoi. Kayak balik lagi tadi yang awal ya, kita tetap boleh punya titik nyaman kita sendiri. Kalau Bener. kita nyaman sendiri ya it's okay. It's okay. Yang It's penting okay. kita ada dunia luar juga. Bener. Oke. Yang penting pokoknya itu aja deh. Iya. Paham. Pokoknya kalau misalnya zona nyaman ini nih. Misalnya zona nyaman ini kan 420 nih. Oke. Berdansa. Nah, kan zona nyaman nih. Zona nyamannya kalian itu misalnya jangan zona nyamannya itu cari kenyamanan kita di mana gitu loh. Jangan misalnya mematok untuk zona nyaman kita. Misalnya zona nyaman kita tuh sama hal yang negatif gitu loh. Pokoknya gue nggak bisa nih, gue ngomong sama ini nggak bisa nih. Jangan kayak gitu. Zona nyaman gue di sini soalnya jangan kayak gitu. Maksudnya jangan zona nyaman yang terpatok di situ-situ Iya. doang gitu loh. Ya keluar aja dari zona nyaman kalian kalau misalnya emang itu dibutuhkan gitu. Iya, Skill benar, komunikasi ini kan dibutuhkan Iya, gitu. pasti. Kalian mau dimanapun itu pasti komunikasi soalnya kan. Pasti banget. Mau beli busri lalapan juga butuh komunikasi kan Iya gitu. kalau nggak Ayam apaan kan? Nah, ayam Iya, ini ayam ada pala, ada crispy, ada apaan gitu. jengger mau jengger. Di atas yang merah. Aduh, suka lagi aku. Enak cuy, jengger cuy. Iya. Oh, ini fun fact. Emang ya itu bisa dimakan? Bisa, pala ayam tuh enak. Ini baru tahu banget. Kalian yang suka kulit ya? Iya. Tapi kalau misalnya nggak bisa, bagi orang jijian sih. Kalau yang jijian nggak bisa sih. Oke, ini disclaimer dulu. Iya. Pala ayam tuh kalau digoreng garing itu kulitnya men, itu enak banget. Jadi akhirnya itu dikupas, itu kulitnya enak banget. Kacau. Sumpah baru tahu banget. Serumah enak cobain. Karena waktu aku baru nyoba juga abis aku kemarin abis KKN kan di Ponorogo kan. Fun fact ya nih, fun fact aja ya. Abis KKN di Ponorogo. Nah, aku teman-teman aku tuh beli ayam. Dia beli ayam yang udah dimasakin, ayam goreng gitu lah ya. Ayam Nah, goreng. Iya, ayam goreng Mail. ayam goyang. Terus Kak. Terus ya udah, Bang, cobain Bang. Enak loh Bang, ini palanya gitu kan. Enggak ada yang makan kan soalnya. Cobain lah. Wih, enak banget. Itu salah satu keluar dari zona nyaman. Padahal aku nggak mau tadinya. Oh, iya zona nyaman Iya. makan pala ayam. Iya, tadinya kan aku makan ya udah yang normal-normalnya aja kan. Pas nyobain, wah ternyata enak cuy gitu loh. Hal-hal yang baru itu loh yang harus kita cari cuy. Iya, berarti ini bisa diambil kayak kita tuh belum tahu aja kalau di luar itu ada apa. Iya kan? Ternyata aja ada yang Belum mungkin explore kalau dalam gitu loh. makanan itu ada yang enak atau dalam dunia pertemanan ada yang seru. Jadi Benar, kalau kita benar. nggak explore ya kita nggak bakal tahu apa-apa nggak sih Kak? Bener. Oh, Nah kalau misalnya emang gak enak ya udah jadi pelajaran. Nah, iya benar. Selesai ya? Benar kan? Benar banget. Jadi evaluasi buat kitanya. Bener Kalau misalnya berarti ini gak enak, berarti ya udah nggak usah pakai itu lagi misalnya. Gitu. Cari metode lain atau misalnya berarti ini orang ini kurang bisa diajak ngomong. Berarti cari orang lain yang bisa diajak ngomong gitu loh. Iya, Sesimpel itu betul, aja. betul. Jangan malah wah ternyata gue nggak bisa nih ngomong sama orang lain. Waduh, gue jadi takut nih. Waduh. Mau angkat tangan nanya ke dosen kok jadi takut gitu, jangan sampai kayak gitu. Berarti singkatnya kayak at least tahu lah rasanya ya. Iya. Oke. Coba kita ngomong di perkuliahan ya. Iya. Komunikasi misalnya. Contohnya kita mau nanya ke dosen kita di itu. Coba kalau misalnya kita nggak berani. Ayo. Nilai kalian jelek kan? Iya, malah
Jadi nggak bisa jadi dibilang plus kan? rugi kan? Iya, kan? kalian nggak bisa cum laude kan? Iya, Nanti iya, dapat C plus kan? Nah, Iya. kan nggak enak ya kan? Aduh. Apalagi ngulang. Aduh, Iya kan? itu karena apa? Karena kita nggak berani kan? Bener. Lagi-lagi komunikasi. Nah, komunikasi punya hal plus sendiri kan? Iya. Kalau misalnya kita bertanya dan segala macamnya itu pasti dikasih nilai plus kan? Iya, malah bisa menguntungkan jadinya Betul. kan? Apalagi presentasi di depan kelas dan itu no text. Misalnya kalian presentasi di sini, terus cuma poin-poin aja terus kalian nge-explain sendiri dan segala macamnya. Halo, Pak, selamat siang. Saya mau menjelaskan dari ekonomi mikro misalnya Asik. gitu kan. Kurva X dan kurva Y gitu kan. Di sini terlihat di sini inflasinya sangat besar gitu kan. Apalagi di inflasi kehidupan saya. Waduh. Jadi saya dikirim segini doang sama ibu saya, Iya. padahal harga kebutuhan naik. Betul. Saya inflasi pribadi. Betul. Harga kebutuhan sembako naik tapi kok gaji saya nggak naik ya. Oh gaji ya Waduh, gitu kan. ini namanya upah kaku. Kok gitu-gitu aja ya gitu kan. Aduh kopi juga makin mahal. Aduh masih kita Waduh. nggak ngopi kan. Aduh. Air putih buat nahan ngantuk. Iya. Bingung gak sih? Iya. Air putih ada kafein nggak? Ada. Waduh. Dikit lah ya. Terus sebenarnya Gak ada dong. Masa sebenarnya itu, ada. itu sebenarnya jadi kembung aja sih. Iya. Aduh. Malah makin ngantuk gak sih? biasanya? Kan kembung. Kembung ngantuk tidur. Iya. Jadi nggak jadi belajar. Iyalah. Tuh kan mendingan ngopi. Get coffee. Betul. Mending ngopi. Ngopi dulu. Ayo ngopi dulu lah. Ngopi dulu. Sekarang kita udah berapa menit emang? Duh. Ah, ini udah lama banget. Kayaknya iya deh. Kita bisa Oke. Mungkin Oh 40 menit. Masih lama kan? Ah kita ngobrol lagi aja lah. Oke. Enggak apa. Ya kita lanjut part 2. Enggak, bercanda, lanjut kok. Kita lanjut. Nah, tadi Kak Dehan bilang kayak kita coba keluar dari zona nyaman. Kayak kalau kita nggak nyoba dari zona nyaman itu kita nggak bakal tahu. Nah, aku dengar Kak Dehan tuh kemarin ikut organisasi. Betul. Dari HMJE sampai ke HMDE. Wih, perubahan tuh ya. Iya, bener nggak sih Kak? Dari J ke D ya? Iya. Dari Jakarta ke Depok. Loh, salah Waduh. dong. Itu Oh. cuma geser dikit. Himpunan Jakarta Ilmu Ekonomi. Ke Himpunan Depok Ilmu Ekonomi. Enggak. Jadi HMJE itu jurusan, Oke. HMDE itu departemen. Oke, kenapa tuh berubah ayo? Karena itu kita mau go internasional. Bener kan ya? Betul. Yang benar itu karena ada PTNBH. itu. PTNBH itu adalah pokoknya mau berbadan hukum gitu. Jadi harus berubah namanya dari Jurusan ke departemen. Sebenarnya sama-sama aja sih. Sama aja. Cuma beda nama doang kan. Kayak gitu dari jurusan ke departemen. Nah, gitu loh. Oke, itu kan keadaan berarti udah 2 periode lah ya Kak, kurang lebih. 3 nggak sih? 3 Aku lah dari ya? staf magang loh. Oh, dari staf magang bahkan kan? Staf magang aku di maintenance. Staf tetap di maintenance. Staf lagi. Kadif kali. Kadif maintenance. Maintenance. Gitu. Sekarang nganggur. Sekarang jadi pemateri. Iya. Memang keren banget nih Kak Dehan. Nah, berarti kan Kak Dehan udah ya kurang lebih 3 periode ya dari Ya. di HMDE. Betul. Nah, dari yang tadi Kak Dehan tuh introvert, terus udah coba-coba ke extrovert. Bahkan ini menurut aku ya, Kak Dehan tuh masuk organisasi karena emang mau keluar dari zona nyaman. Bukan keluar sih ya, Iya, kayak bener. keluar dari zona nyaman, kayak nyoba-nyoba zona baru yang kayak bisa membangunkan sifat ekstrovert dari Kak Dehan. Nah, coba boleh ceritain Kak, itu kayak seberapa ngaruh sih himpunan atau organisasi buat kayak orang introvert, jadi kayak dia mau nyoba ke ekstrovert gitu Kak. Wih, ini ngaruh banget nih. Terutama himpunan itu ya, HMDIE itu ya. Aku mau garis bawahi. Ada salah satu namanya kekeluargaan. Sampai sekarang masih kan ya? Masih itu Masih kan asas Mas Randy ya? HMDE. Masih. ya. Jadi kekeluargaan. Nah, kekeluargaan inilah yang bisa merangkul semuanya. Jadi ini hal-hal yang tadi aku bilang nih, ekstrovert merangkul dari introvert. Ini salah satunya itu dia. Jadi orang-orang yang introvert di HMDIE itu mereka diajak ngobrol, mereka bisa kerja bareng. Karena kalau misalnya kerja bareng nggak tanpa ada komunikasi, bingung nggak kalian? Iya, pasti bingung banget. Masa gitu? Cupapi munyenya. Udah dong. Papi culo tuh. Masa gitu? Nggak mungkin dong. Gak mungkin banget. Mungkin masa ada proker gitu kan. Oke, kita jadi mau rapat hari ini pembahasannya. Oke, jadi kita berajuk nih. Jadi pertama ini quasi Nggak mungkin kan. Jadi kita pasti komunikasi satu sama lain. Itu dia. Karena kekeluargaan itulah dari aku awalnya ya, dari staf magang itu mungkin dari tahun-tahun sebelumnya ya. Dari kahimnya Mas Aldi, Iya. habis itu Mas Faris,
abis itu pergi ke Kastef, abis itu Mas Randy ya sekarang ya, Mas Randy Renaldi, itu semua masih mempertahankan dari kekeluargaan ini. Dan kekeluargaan inilah yang paling aku suka dari HMD. Kenapa aku bertahan pun sampai 3 periode ini? Karena si kekeluargaan itu. Aku punya keluarga baru, aku punya teman-teman baru, nongkrong bareng baru, punya relasi baru, punya networking baru gitu loh. Walaupun nggak cuma main doang, walaupun nggak cuma prokeran doang dan segala macam, kita juga bisa cerita tentang hidup kita, ya kan. Alip sendiri ngerasain kan di PR kan, di himpunan ini merasakan kan. Walaupun waktu itu Alip cuma staf magang, tapi kalian dirangkul kan sama. Iya, aku berasa banget dirangkul. Iya kan. Makanya kamu bisa kenal sama aku coba. Iya, itu aku dari staf magang bisa kenal sama Kadehan yang bisa dibilang kayak staf magang. Terus ada staf tetap, ada kadif. Aku bahkan dari staf magang bisa kenal Kadehan di kadif. Betul. Kan? Itu emang keren banget HMDE, luar biasa sih. Coba kita tarik ulur nih. Iya. Oke, kita tarik ulur dari aku introvert, tiba-tiba jadi kadif maintenance. Maintenance itu salah satu fungsinya apa coba? Ayo. Kita tes dulu nih anak MD. Jadi maintenance itu, aduh mikir rusak. Ini kayak mikir rusak kan. Itu menjaga kerekatan antara fungsionaris di HMDI. Betul. Nah, gimana caranya coba? Seorang kadif maintenance harus merangkul dari 160 staff. Fungsionaris HMDI. Betul. Walaupun nggak cuma tugasnya kadif ya. Iya. Terus tugasnya staff juga. Iya. Nah, itu dia. Dari orang yang nggak bisa sampai sekarang aku menjadi orang yang harus merangkul dari 160 orang itu. Gitu loh. Itu namanya proses, men. Itulah dia menghargai setiap proses, menghargai kita berani ngomong sama orang, berani kita ngomong sama orang yang bahkan kita nggak kenal sekalipun, atau misalnya kita menjadi seorang apa ya, orang yang baru lah di suatu, kita kan masuk ke himpunan kan pasti baru orang baru kan, semua orang baru, kenalan baru, lingkungan baru, kadif kita baru siapa gitu kan. Kita di SMA ya orang, aku 3 periode SMA, 3 periode sekolah itu di sekolah yang sama gitu loh. Di sekolah yang sama ini kan teman-temannya rata-rata sama semua. Iya, geser-geser doang. Iya, dan aku awalnya tuh nggak boleh. Jujur li kan. Jadi anak selatan mana ya? Nggak boleh ngerantau tadinya. Oh gitu. Coba, aku tadi mau masuk ke SMA negeri pun nggak boleh, karena aku takut bandel katanya. Padahal nggak bakal bandel kok. Tenang aja tante. Om, nggak bakal bandel. Tante. Kok tante? Oke, gimana gitu. Nah, ya udah, terus akhirnya ya udah lah. Ini salah satu keluar zona nyaman juga ya. Dari yang nggak boleh. Terus akhirnya aku di Malang di sini. Ya udah, nggak punya siapa-siapa. Aku keluarga nggak punya, men. Keluarga nggak punya, siapa saudara nggak punya, apa segala nggak punya. Sebatang kara. Sebatang kara. Terus coba kalian introvert terus kalian nggak mau bergaul. Udah. Apa yang maksudnya? Nantinya misalnya kalian sakit atau misalnya kalian butuh apa-apa lah ya. Butuh apa-apa, sakit sih terutama. Iya itu paling berasa sih. Iya, misalnya tiba-tiba cedera kelingking. Misalkan cedera kelingking kan. Kebetok ujung meja. Kebetok ujung meja, kalau nggak kebetok stang gitu misalnya. Nah, tiba-tiba begini, kelingking begini kan. Nah, coba harus operasi misalnya. Nah, siapa yang nungguin kita coba? Siapa yang ngurusin? Siapa yang bakal ngurusin administrasi kita? Kita lagi di operasi ini masih kita ngurusin administrasi. Kan nggak mungkin dong. Tanda tangan, bentar aja. Kayak abis nyoblos ya. Iya kan? Nah, itu contoh kecil ya. Iya, contoh besar sih. Itu besar sih itu sih. Itu maksudnya berpengaruh kan? Berpengaruh itu bahkan. Coba siapa yang mau nungguin kita? Iya. Siapa yang bakal care sama kita, men? Kalau bukan teman-teman kita sendiri. Iya, benar. Kayak gitulah. Sekecil misalnya kalian ngobrol sama penjaga kos kalian, terus segala macamnya, itu dia gitu loh. Sepenting itu, apalagi kita mahasiswa perantauan di Malang ini. Banyak kalian pasti di UIN, UMM, UM, di mana lagi Unmer segala macam, di UGM. Pasti aku yakin ada anak UGM nonton nih kan. Pokoknya di kalian semua ini anak UB, anak FISIP dan segala macam, Via gitu kan. Amelia Andani gitu kan. Siapa tuh? Yang anak Via itu loh. Masa nggak tahu? Sorry ya. Wah nggak tahu loh dia. Nggak tahu beneran loh. Iya nggak tahu, sorry. Udah ini out of context lah. Lanjut. Pokoknya dia punya followers banyak lah. Oke. Dan cakep. Cewek-cewek. Halo Kak, nonton ya ini podcast ini ya. Iya pokoknya Amelia Andani. Ntar kita tag. Pokoknya mohon maaf ya. Oke, gimana gitu. Pasti banyak yang relate kan? Banyak yang relate kalau perantau mahasiswa perantau. Iya, itu dia gitu loh. Pasti relate banget sama kalian semua ini. Iya, benar-benar. Iya, itu kan kayak
sebagai contoh ya itu bakal membantu kita di perantauan ya. Bener. Nah coba tadi aku tuh mention kayak yang di KDH tuh di awal kayak punya 2 temen doang, terus nambah jadi 5 teman di SMA, terus kayak harus pindah lagi nih ke kota jauh banget dari kota asal KDH kan. Jauh Emang banget. asal aku dari mana? Mau kasih tahu nggak guys? dari Cinere. Langsung dikasih tahu ya. Aduh. Itu spesifik karena Cinere itu ya udah pokoknya Cinere, iya pokoknya di situ ada Anang Hermansyah. Iya ada itu pokoknya udah Depok terus Jakarta Selatan. Pokoknya deket lah. Iya. Pokoknya jauh dari Cinere ke Malang. Jadi ke Malang tuh kan sendirian nah. Pasti kadang kayak harus adaptasi lagi dengan dunia baru. Nah, dengan pertemanan baru kayak ada nggak sih kayak titik kadehan tuh ngerasa ini aku berteman sama dia nih terus kayak ngerasa oh ternyata tuh aku tuh baru tahu kalau diri aku tuh kayak begini, misalkan kayak aku baru tahu tuh kalau ternyata tuh gue bisa kayak aku tuh bisa ngembangin diri atau aku tuh punya potensi dari sudut pandang orang lain kayak Han lu contoh ya kayak Han lu tuh sebenarnya tuh bisa tuh kayak gini tapi kayak lu kurang aja nge-explore diri lu. Ada nggak sih kayak faktor pertemanan yang mempengaruhi kayak kadehan? Ada terutama kalau misalnya aku di maintenance kemarin ya aku punya kadif tuh Kastef sama Mas Faris. Oh iya. Nah 2 orang ini salah satunya maksudnya kan kita pasti ada evaluasi setiap bulannya. Setiap bulan itu pasti ada PA ya namanya sekarang. Performance appraisal kan. Iya, bener. Sampai sekarang masih ada dong. Ada kok. Aku Elisa rasain. harus ada. Awas aja kalian nggak ada. Oke, jadi Kak Elisa itu adalah penerus KDH. Betul. Jadi ada staff of the month juga kan. Iya, Itu salah satu adalah penghargaan bagi kalian yang emang kinerjanya itu pasti bagus. Dari mulai skill komunikasi, kerjasama dan segala macamnya. Kayak gitu. Nah, pada saat aku di staff itu aku pun dievaluasi, apa sih kurangnya di kamu tuh apa gitu loh. Aku kurangnya di aku selalu respon gitu kan. Emang iya sih. Iya, itu evaluasi. Iya itu evaluasi untuk diri kita sendiri apa sih yang kita yang kurang. Kita juga perlu evaluasi diri kita gitu Iya, loh. betul. Mau malam-malam kalian overthinking apa segala macam, apa sih yang kita udah lakuin hari ini? Iya. Apa sih improvement yang kita udah lakuin? Apa hari ini kita tidak berguna atau seperti apa? Ya nggak apa-apa, besok kan masih ada hari esok Iya, gitu. betul, loh. betul. Jangan menyesali hari-hari kalian, tapi kalian berubah gitu loh. Ih, keren banget kata-kata kadehan Begitu. 2023. Asik. Kok jadi bijak ini ya? Keren banget ya. Kayak teman-teman aku yang kenal aku kayaknya nggak sebijak ini sih. Mungkin ini sisi lain KDH. Emang banyak yang nggak tahu aja gitu. Asik. Emang ini Padahal enggak. mungkin ya, ini mungkin sisi lain KDH yang ya itu dia bisa dilihat dari sisi lain. Mungkin ada juga yang nggak kelihatan, harus dikulik-kulik lagi kan lebih dalam. Bener. Berarti faktor pertemanan itu mempengaruhi ya kan? Mempengaruhi banget. Iya, mau banyak atau sedikit pasti mempengaruhi. Oke, jadi kan berarti dengan ada pertemanan pasti skill komunikasi KDH tadi meningkat juga kan? Betul. Yang seperti KDH bilang. Nah, aku dengar nih KDH kan tadinya dari introvert terus ke extrovert. Terus aku dengar nih KDH tuh public speaker yang kompeten gitu. Waduh. Itu mungkin Kata-kata kompeten ini rada berat ya. atau enggak ya kayak bisa memiliki kapabilitas sama aja. Ya, At least bisa. Iya, gitu. bisa. Itu mungkin kadang lagi merendah ya. Itu dari introvert ke extrovert terus jadi public speaker yang tadinya bisa dibilang kadehan megang mic aja bahkan gemeter. Nah, itu kadehan tuh ada kayak latihan khusus Kak atau kadehan coba keluar dari zona nyaman, kadehan ikut program apa gitu. Oke. Boleh sharing Kak? Boleh. Oke. Jadi gini. Sebenarnya gimana? Jadi sebenarnya gini, kalau misal aku itu enggak ya, maksudnya nggak ada yang latihan khusus dan segala macam tuh nggak ada gitu loh. Tapi kalau misalnya aku tuh salah satu zona nyaman ini loh, aku pengen banget keluar dari zona nyaman. Aku nggak bisa ngomong di depan umum. Iya. Aku tadi nggak bisa banget ngomong di depan umum, tadi mau marah, ekspresi berubah. Iya, malah jadi minta tolong. Aduh, kayak nangis jadinya kan. Terus gimana caranya aku bisa nge-improve skill ini gitu loh. Aku pengen jadi seorang yang bisa beda nih dari orang lain, terutama dari diri aku sendiri juga gitu loh. Apa sih improvement yang mau aku lakukan gitu loh. Apa sih dari diri aku sendiri ini yang harus bisa kamu kembangin tuh apa gitu loh. Oke, aku kurang di sini. Jangan jadikan kekurangan itu jadi alasan. Kekurangan itu jadiin untuk improvement, harus jadi perkembangan gitu loh. Nah, aku aku jujur ditawarin awalnya ditawarin kan, mencoba nggak jadi MC dan segala macam moderator. Awalnya aku nggak bisa. Nah, aku cobain gitu loh. Aku konsultasi lah.
kalian juga harus konsultasi kalau kalian punya mentor, kalian punya cutting atau segala macam, yang punya temen atau segala macam bisa jadiin mentor. Ya udah jadiin aja nggak apa-apa gitu loh. Tanya-tanya sama mereka gimana sih pendapatnya dan segala macamnya. Nah, waktu itu aku cobain, wah awal deg-degan banget cuy. Kacau men. Pertama tuh, aku staf magang pertama kali tuh MC tuh. Waduh, ini gimana ya segala macamnya. Sampai ada hal-hal yang kayak aku ayu juga ada, nggak mungkin pasti, enggak gitu loh. Ya, tapi namanya proses gitu loh. Karena alangkah bisa karena biasa. Betul, gitu. betul banget. Kita biasain dulu aja dan segala macamnya. Sampai yang aku pernah salah ngomong pematerinya siapapun pernah gitu loh. Ya, tinggal minta maaf aja, mohon maaf. Namanya kita sebutin lagi misalnya Alif Ramdhani gitu. Aku sebutnya Alipin Ramdhani gitu kan. Oh mohon maaf Alif Ramdhani gitu. Sekedar hal-hal seperti itu yang kita bisa mengimprove diri kita dari mulai yang kita pelan-pelan aja dari bawah gitu kan, dari bawah. Terus aku ikut MCaster juga, di situ ada pelatihannya juga. Dari mulai artikulasi, dari intonasi, kan berbeda nih. Jadi Alip gimana Alip? Karena podcastnya nggak seru begini ya? Iya betul banget ya. Lah gimana ya? Lah gimana lah kata gue ya. Jadi aku udah labak begini. Sama suara aku yang kayak gini, itu kan beda banget kan. Nah, sama hal-hal yang kayak gitu aku belajarin dan segala macamnya. Terus akhirnya karena ada training itu terpilihlah jadi MCaster gitu. Dan mungkin fokusan aku aslinya aku lebih suka jadi di balik layar, sejujurnya ya. Di balik layar kayak misalnya podcast kayak gini atau misalnya radio. Aku suka banget radio jujur. Tapi aku belum pernah nyoba sih ke ranah radio ya. Mungkin nanti soon to be aku mau coba ke ranah radio, mungkin aja kayak gitu. Bisa. Karena aku lebih suka di belakang layar. Tapi di depan layar juga aku suka. Tapi aku punya kenyamanan. Itu kenyamanan sendiri tuh. Kayak gitu kan. Kenyamanan sendiri. Kalian nanti bakalan nemuin apa sih kamu yang kalian suka nih, kemana nih ke arahnya gitu loh. Oke, tadi kenapa sih ada yang 5 itu apa ya maksudnya? Substitution 5 orang? Iya 5 orang. Enggak, itu apa ya? Nggak tahu. 5 betul 5 begini. Apa sih? Extra time 5 menit. 5 menit. Masa 5 menit? Extra time aja kan 15 menit kalau belum gol. Kalau tergantung tuan rumahnya menang apa enggak. Itu dia. Gak apa-apa. Lanjut. Berarti dari ikut dari program MCaster itu. Benar. Sampai waktu itu sih gue startnya itu lumayan lah, ngatur banget sih. Siapa tuh? Dirombolin tuh enggak? Itu siapa sih yang kenal? Siapa sih yang gak kenal maksudnya? Itu Kadehan jadi dari MC. Jadi MC-nya? Iya. Tuh kan bahkan yang tadinya aku juga kaget. Tuh kan yang kayak misalkan Kadehan ngerasa kayak aku zona nyaman di belakang layar. Nah, terus terpaksa, bisa dibilang terpaksa lah ya, harus di depan layar. Bahkan ada opportunity bisa sampai kayak MC bareng Jeremy Pauline. Iya, kadang. Nah, dan kadang ya, semua hidup itu enggak sesuai sama ekspektasi kita. Ya tinggal kita jalanin aja. Karena emang udah ada arahnya sendiri kalau menurut aku kan. Betul. Gitu. Padahal aku ya jujur ada MCaster dan penugasan. Aku bagus itu di podcast. Karena aku ngobrol, emang aku basicnya tuh seneng ngomong, seneng ngobrol aja gitu loh. Kayak yang model-modelan PWK itu aku suka banget gitu loh. Makanya podcast lain yang aku lihat di HMDY itu nggak sesantai dan chill ini kan. Iya kan. Podcast PWK tuh yang ini nggak sih, yang kepalanya jadi gede nih, kayak gini. Terus mukanya merah kayak gini. Mantap editor. Nah, abis itu mulut aku gede. Gitu. Oke editor ya. Biarin aja. Terus sama nih tema-tema cucu gitu kan. Kayak gini. Nah. Pokoknya sama tepuk tangan masalah. Gitu pokoknya. Oke editor. Oke. Oh iya kayak gitu. Berarti Kadehan emang suka dari komunikasi ya. Padahal Kadehan bisa dibilang introvert. Benar. Tapi komunikasi malah jadi kayak nilai paling tinggi dari yang penugasan yang ada itu. Betul. Podcast malah paling gedenya malah podcast. Iya. Gitu bahkan bisa dibilang podcast tuh harusnya ngomong kan? Iya, podcast justru kan yang lain pakai muka. Iya. Aku request. Jadi aku edit sendiri. Terus ada kayak tuh nggak sih instrumen yang yang gitu. spektrum itu. Spektrum benar. Nah, aku edit sengaja pakai spektrum dan segala macam. Itu spektrum lama tuh ngeditnya tuh. Susah nyarinya. Terus akhirnya aku nemuin salah satu website tuh. Kalian kalau misalnya mau bikin podcast ada spektrumnya, ada di website kok. Apa tuh namanya? Lupa. Nanti lah ya. Gitu. Pokoknya di spektrum itu terus segala macam, dan ternyata aku paling bagusnya malah di podcast. Iya. Gitu. Dan malahan ya, aku malah di prospek malah MC lain tuh bagus-bagus banget men. Iya. Sumpah,
Aku jujur sempat insecure juga. Insecure Iya. tuh menurut aku nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Tapi insecure yang lamaan. Iya. Ya insecure ya kita buat gimana caranya kita lebih dari orang lain. Iya. Nggak apa-apa kayak gitu. Kayak Lebih dari orang lain tuh nggak apa-apa. Buat motivasi kita. Iya betul. Tapi Kayak- jangan sampai menjatuhkan orang lain. Betul banget kayak Kak Dehan bilang tadi. Pokoknya kita tuh introvert nggak apa-apa, kita merenung nggak apa-apa, kita overthinking nggak apa-apa, asal kita evaluasi. Bener. Karena kesalahan itu bukan untuk disesali tapi untuk dipelajari. Gila, Alif 2023. Kayaknya materinya Alif aja deh. Dibalikin. Iya, jadi gimana Alif? Kalau introvert tuh gimana? Oh, enggak ya? Lo kebalik dong. Mungkin bisa next episode. Oke, jadi kayak Kak Dehan berarti ikut Mcaster untuk kayak improve diri Kak Dehan. Benar. Oke, berarti tadi Kak Dehan bisa dibilang udah berubah banget lah ya dari introvert ke extrovert, bahkan sampai jadi MC di acara besar ya, sampai kayak ada influencer besar. Nah, berarti itu kan ada perubahan Betul. kehidupan. Betul. Nah, dari introvert ke extrovert. Itu kayak ada kayak kewalahan nggak atau kayak gimana sih? Kan Dehan kan di sini sebagai perantau, sebagai mahasiswa. Terus juga Kak Dehan berubah jadi orang yang baru, bisa dibilang jadi extrovert. Betul. Gimana sih Kak Dehan seimbangin dengan diri Kak Dehan yang baru extrovert tapi tetap seimbang sama kuliah? Karena kan bisa aja kayak orang introvert berubah ke extrovert terus dia kayak lupa tuh dia extrovert abis lah, tiba-tiba nongkrong sana sini 24 jam di coffee shop, tiba-tiba dia kayak asam lambung lah. Nah, gimana Kak Dehan tetap nyeimbangin semua dengan kayak Kak Dehan udah berubah tapi Kak Dehan tetap bisa seimbang di perkuliahan dan kehidupan? Nah, gini. Semuanya menurut aku semuanya ada waktunya. Iya. Ketika kita harus kita bagi waktu aja. Kita mana waktu itu untuk bersosialisasi, mana kita untuk kuliah, mana kita untuk sehari kan ada 24 jam kan. Iya, betul nah, banget. tinggal kita bagaimana memanage waktu itu. Kayak gitu. Kalau misalnya kita bisa memanage waktu, dimana pasti kan aku juga awal kan introvert. Aku Iya. tahu perasaan-perasaan kalian, dimana kalian itu energinya tuh habis. Kalau misalnya ekstrovert tuh dia tuh dia energinya malah terserap dari sosial. Kalau kalian itu malah kalau misalnya ada orang rame atau segala macam itu energinya malah berkurang gitu kan. Nah, kalian tahu batasan diri kalian. Dimana kalian emang kalau misalnya energinya udah habis gitu kan, ya udah kalian mau pulang atau segala macam ya nggak apa-apa, emang nggak bakal ada yang larang kan, nggak ada kan kayak gitu. Kalian cari tahulah diri kalian. Kadang kalau misalnya diajak nongkrong aku nggak mau juga, aku menolak aja nggak apa-apa. Sorry gue lagi pengen di kosan aja gitu. Karena aku pun jatuhnya ambivert sih, maksudnya extrovert boleh, tapi masih ada sisi introvertnya. Aku pengen menyendiri juga, pengen istirahat gitu loh. Buat nge-recharge energi itu ya nggak apa-apa. Gitu loh. Gitu nggak apa-apa. Jadi udah santai aja. Iya, mungkin juga kan kayak orang yang baru ekstrovert dia harus nongkrong sana sini, itu enggak banget. Maksudnya kayak enggak juga kayak gitu kan. Nggak apa-apa, bertahap semuanya harus bertahap. Iya, bener. Harus dari misalnya ya, nongkrong 1 apa segala macam, ntar mau nongkrong 3 apa segala macam ya nggak apa-apa. Pokoknya penolakan itu masih wajar lah ya. Soalnya ntar soon to be kan kalian kan, kita kan kuliah kan buat kerja kan nanti. Iya, betul. Nah, kerja kan kita harus berkomunikasi. Iya. Komunikasi kan kerja sama orang-orang, sama staff, sama petinggi kita dan segala macamnya. Kalau kita nggak bisa kan susah juga gitu Iya, kan. betul banget. Itu plus extra time lagi ya. Iya. Jadi Extra time mulu cuy. nggak apa-apa. Jadi ini bisa dibilang Kak Dehan udah berubah ya. Maksudnya dari introvert ke extrovert. Nah, untuk nextnya nih, untuk tujuan kedepannya, Kak Dehan tuh mau apa lagi sih? Tujuan kedepannya ya. Kak Dehan tuh di umur segini mau ngejar apa lagi sih Kak? Apalagi yang dikejar kalau kata Hindia. Wih. Maksudnya kayak apalagi tujuan Kak Dehan kedepannya, terus caranya mungkin bisa jadi kayak tips-tips lagi buat kaum kan teman-teman yang lain nih yang Masa dibilang kaum? Kacau. bener dong kaum HMDY. bukan dong, ini kan yang denger satu Indonesia. Kaum IE apa kaum Indonesia? Itu tulisan apa? Tahu apa sih? Satu MNT itu apa ya? Teenage Mutant Ninja Turtle ya gitu. TMNT itu. Oke, jadi gimana ke depannya? Kedepannya itu mungkin ya, aku kan sekarang skripsi. Mungkin sekarang ini untuk jangka waktu pendek adalah menyelesaikan skripsi aku. Iya. Nah, untuk kedepannya adalah mungkin setelah skripsi aku bakal mencari kerja, maupun itu dimanapun itu, kayak gitu. Aku ini mungkin nggak tahu ya. Aku mungkin prinsip aku aja. Aku bakalan setelah aku lulus ini, aku bakalan kerja dimanapun itu, mau apapun itu. Aku nyari pengalaman. Oke. Mau dimanapun itu aku ambil. Nggak perlu perusahaan gede, nggak perlu perusahaan apa, tapi aku bakalan ambil. Yang penting ada gajinya ya. Iya, itu Ya, kalau pasti nggak ada lah. gajinya masih susah. Saya mau makan apa? Bantu-bantu. Masa makan batu kan? Batu coffee shop kerikil cerita senak lagi kan? Aduh. Biar culture. Iya. Anaknya culture tapi makan batu kan nggak bisa juga. Iya, Gitu. bener banget. Gitu Oke. loh. Paling kedepannya itu sih benar kerja. Terus
Kalau misalnya ngomongin cita-cita sih, aku pengen cita-cita jadi pengusaha. Ya. Oh, pengusaha. Iya. Kirain cita-citaku menjadi orang kaya. Salah satunya itu. Itu wajib. Makanya jadi pengusaha. Iya. Cita-citaku Ku menjadi orang kaya. Uhuy. Oke. dulu ditendang. Sekarang ku ditendang. Sakit dong. Oke. Lu bola. Ditendang mulu. Oke, mungkin dari teman-teman ada mau dengar apa nih kayak sepatah, dua patah, tiga patah, empat patah. Banyak deh. Kayak kalimat-kalimat atau tips-tips dari Kak Dehan Apa untuk ya? para pendengar yang mungkin mengalami perjalanan serupa sama Kak Dehan atau tips-tips lah. Kayak closing oke. statement lah kalau kata pemateri gitu mah. Ini nih paling berat nih closing statement gini nih. Udah klip aja yang dari tadi ya. Balik ke menit 10. Ya jadi buat editor ya menitnya 12,5 lah. Jadi ya kalau misalnya menurut aku ya, ya berusahalah jadi orang yang emang keluar jadi zona nyaman kalian. Oke. Kalau misalnya zona nyaman kalian di situ dan segala macamnya, kalian sudah mengenali diri kalian. Kenalin diri kalian dulu yang pertama deh. Kenalin diri kalian dulu. Kalau misalnya kalian udah kenal diri kalian introvert, extrovert, itulah yang harus kalian kembangin. Mungkin dari extrovert bisa jadi MC atau segala macam, tapi introvert nggak menutup kemungkinan. Betul. Yang penting kalau misalnya dari kalian mau berubahan dari introvert ke extrovert, itu adalah kalian mau berubah itu dan komunikasi. Nggak apa-apa introvert tapi kalian pandai komunikasi. Itu yang bakalan aku acungin jempol. Oke, keren banget itu closing statement dari Kak Dehan. Betul. Pokoknya intinya dari semuanya adalah komunikasi. Tapi nggak komunikasi doang. Tadi ada kayak faktor-faktor lain. Makanya Pasti kalau itu tadi semua. ketiduran denger podcastnya, balik lagi ke menit-menit sebelumnya. Iya. Oke, Kak Dehan. Jadi kita udah sampai di penghujung podcast nih. Sayang banget. Padahal kita tadinya mau podcast 15 jam kan. Iya, non-stop 24 jam juga Iya. nggak apa-apa. Biar Kayak orang- geprek. Geprek Kak Ros tuh 24 jam nggak salah. Iya, kita 15 jam biar dari Jakarta sampai Malang di bis cuma dengerin podcast aja. Biasa aku kayak gitu loh. Jakarta Malang tuh aku dengerin podcast loh. Tuh kan, podcast Kak Dehan sendiri. Enak juga ya. Enak juga ya. Oh iya, itu bisa jadi referensi ya. Ini all in one bisa dengerin dari Iya. Malang ke Cinere. Pokoknya kalau misalnya kalian lagi di jalan, lagi di mana segala macam, bisa lah dengerin podcast ini ya. Walaupun nggak bermakna-makna banget ya. tapi At least nggak ada apa. isinya lah. Iya. Gitu loh. At least kuping gak sepi. Iya, bener. Fun fact kalau misalnya aku lagi kesepian di kosan gitu ya, kok sepi banget ya? Aku pasang podcast tuh. Tuh. Berarti abis ini bisa dengerin all in one. All in one. Bisa dong. banget, bisa All in one panjangannya apa? Alumni Insight on Economics. Ini ngetes apa gimana nih? Nah, sambil ngomongin all in one, Iya, ada iya. nggak kayak harapan Kak Dehan nih untuk all in one ke depannya? Oke, mungkin kalau buat all in one ke depannya ya bisa ngebahas-bahas tentang yang kayak gini-gini juga kayak seru dan dibungkus dengan yang seru-seru juga. Ini kan banyak gimmick-gimmick yang lucu gitu ya kan. Jadi kalau misalnya emang pematerinya bagus. Kalau ini kan aku bukan pakar psikologi ya atau pakar sesuatu ya. Jadi berdasarkan by pengalaman aja gitu kan. Aku sharing pengalaman aja, bukan menggurui kalian atau apa segala macam. Aku tidak bermaksud hal itu. Semua orang punya jalannya masing-masing pasti. Tapi kalau misalnya kalian mau masukin pendapat aku atau saran aku ya boleh, monggo. Kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya buat Suntubinya, buat dari sukses terus buat HMDIE, Himpunan Amin. Mahasiswa Departemen Ilmu Ekonomi, untuk Alim, untuk Amin. teman-teman PR, untuk alumni Insight-nya juga mungkin banyak insight-insight dari menurut aku kepemimpinan sih kayaknya yang masih belum nih ya. Belum Oke. ya? Belum Iya. ya? Untuk Ibu Kadep belum ya? Iya. Mungkin next ya. Iya. Emang ada Ibu Kadep di mana? Itu di situ tuh. Di mana? Teriak dulu dong Ibu Kadep. Wuhui. Oke. Jadi itu masuk suaranya, ntar pendengar bisa dengar suara Kadep PR ya guys. Iya, sama suara Kahim juga ya. Masukin ya. Kita pokoknya bikin ribet si editor aja. Oke, boleh insert. Halo Kak Randy. Halo. Ah. Gua ini apa? Coba di Yuk. 1, 2, 3. Halo Kak Randy. Nah, minta footage suara Kak Randy. Oke, jadi itu harapannya untuk all in one ke depannya bisa bahas-bahas yang relate, terus juga bisa kayak jadi kayak inspirasi atau untuk menghadapi solusi dari teman-teman kendala teman-teman yang dihadapi. Terutama ini Lep, yang hal-hal yang nggak dipelajarin di kuliah. Ah, oke. Karena kayak misalnya komunikasi segala macam kan nggak dipelajarin di kuliah. Iya. Mungkin kalau misalnya di manajemen dipelajarin ya. Iya. Kalau di IE ini gini kan nggak kan. Iya. Nah itu udah hal-hal yang penting gitu loh. Oh, iya, Terutama kalian pokoknya saran aku buat teman-teman ekstrovert ya tolong ya, maksudnya jangan kalian membuli atau misalnya mengucilkan teman-teman kalian yang introvert, itu sih
salah satu pesan aku buat teman-teman di luar sana ya. Karena itu berpengaruh juga buat mental gitu. Iya, betul, Mungkin ntar psikologi lah, saya nggak ngerti kalau ya gitu ya. Oke, thank you banget Kak Dehan untuk Iya, thank you juga, masukannya. Alif. Iya, thank you. Jadi kita udah sampai penghujung acara nih Kak. Betul. Aku mau ngucapin sekali lagi terima kasih banyak Kak Dehan. Sama-sama. Udah datang, udah mau sharing, bagi-bagi tips, udah bagi pengalaman, bahkan udah sampai kayak ngasih arahan lah, bisa dibilang arahan untuk teman-teman yang mau berubah dari introvert ke extrovert. Semoga podcast ini bermanfaat ya bagi kita semua. Aku Alif. Aku juga Raihan Edible Chamberlain. Oke, sampai bertemu di Oliman selanjutnya. Bye bye. Dadah. Alip katanya mau nyanyi Lip. Sikat Lip. Kau bermasalah jiwa. Dadah semuanya. Langsung tadi ya. Langsung kau. This is Walkie Talkie Podcast.